Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi panas dalam gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis lebih dominan sering mengalami panas dalam gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang sensasi-sensasi panas dalam gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, minimal kalian tidak berandai-andai ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasi apapun yang hadir selalu dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya biar tidak berandai-andai, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sering mengalami sensasi setiap harinya teman-teman ya. Dan kadang ketika kalian belum memahami itu penyebabnya teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti selalu mengira-ngira ke penyakit-penyakit yang berbahaya teman-teman ya, gangguan-gangguan yang bahaya gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, ketika sensasi hadir gitu teman-teman ya, perasaan dan pikiran kita itu lebih didorong oleh rasa takut gitu teman-teman, sehingga ketika kita mempunyai rasa yang sangat besar ya, takutnya semakin besar, akhirnya sensasi sedikit saja itu lebih dominan dipikirkannya itu ke hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, jangan-jangan inilah, jangan-jangan itulah. Nah itu teman-teman, padahal sensasinya itu sensasi biasa teman-teman, gangguan biasa teman-teman ya. Salah satu contoh kecilnya itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis paling sering mengalami panas dalam gitu teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengalami panas dalam gitu teman-teman ya? Karena panas dalam itu bisa dihasilkan dari asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman ya. Bukan dari makanan saja gitu teman-teman ya, bisa juga dari pola pikir kita yang salah. Ketika pola pikir kita ada yang salah, ada stres di situ teman-teman ya, sehingga nanti bisa menimbulkan asam lambung kita itu ikut nggak normal, karena pencernaan dan pola pikir kita itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika asam lambung kita itu nggak normal gitu teman-teman ya, itu bisa memicu panas dalam. Dan ketika ada panas dalam pasti sensasinya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar kalian tidak mengalami ketakutan ini itu, tidak selalu berandai-andai kemana-mana teman-teman ya, kenali saja dulu gitu teman-teman ya, sensasi tentang panas dalam. Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya juga sama gitu teman-teman ya,
kayak macam mencret gitu teman-teman. Tiap hari teman-teman mencretnya itu bisa 1 bulan 2 bulan, dan untuk saya pribadi waktu itu hampir berbulan-bulan teman-teman. Jujur ya, hampir berapa bulan ya waktu itu saya lupa lagi ya, karena kejadiannya udah lama. Itu sekitar 6 bulan 7 bulan 8 bulan lebih lah gitu teman-teman ya, mencretnya itu tiap hari teman-teman ya. Dan ketika tidak memahami bahwa itu cuman panas dalam yang dihasilkan karena asam lambung tidak normal teman-teman ya, pikiran saya itu kemana-mana. Wah, ini jangan-jangan pencernaan saya udah error nih, jangan-jangan nih pencernaan saya itu sudah tidak bisa menerima makanan apapun. Selalu berpikir seperti itu. Dan ketika selalu berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya, sudah pasti rasa cemas itu hadir teman-teman ya, karena kita ketakutan setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, ketakutan setiap harinya. Jadi ketika BAB mencret, kita ngebayangin lagi tentang kematian. Kemudian besoknya kita mencret lagi, membayangin lagi tentang keluarga gitu teman-teman ya. Bagaimana dengan keluarga kalau seandainya ditinggalkan. Selalu saja seperti itu teman-teman. Jadi sifat untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya, itu selalu berpikir terlalu jauh gitu teman-teman ya. Nah itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami mencret gitu teman-teman ya, usahakan kalian jangan terlalu berandai-andai terlalu jauh. Kalaupun kalian masih selalu berandai-andai terlalu jauh gitu teman-teman ya, sadari saja bahwa ketakutan kalian itu masih besar. Nah itu teman-teman, mari berpikir logika saja gitu teman-teman. Bayangkan ketika kalian sebelum terkena anxiety disorder teman-teman ya, ketika kalian mencret, kalian selalu berpikir, wah ini gue nih lagi sakit perut nih. Kan selalu seperti itu teman-teman ya. Bukan mendekati kematian, bukan kalian pencernaannya sudah hancur, bukan teman-teman ya. Nah itu sedang panas dalam saja gitu teman-teman. Nah makanya ketika kalian ingin membaik dari mencretnya, ya benahi saja panas dalamnya. Nah tetapi Pak, saya sulit sekali nih membenahi panas dalam gitu. Benahi asam lambungnya teman-teman. Nah tetapi untuk membenahi asam lambung itu seperti apa? Menjaga makan, menjaga pola pikir teman-teman, that's it, segitu saja gitu teman-teman ya. Nah itu untuk di mencret teman-teman ya. Dan untuk sensasi panas dalam itu banyak juga teman-teman ya, bukan di mencret saja teman-teman ya, bisa sakit melilit gitu teman-teman ya, ada pergerakan gas gitu teman-teman ya, itu dari panas dalam juga gitu teman-teman, ada gelembung gas di situ. Dan ketika sakit melilit itu biasanya itu ada pergerakan gas di usus gitu teman-teman, cuman karena memang kitanya sedang sensitif teman-teman ya, itu menjadi sakit. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian sensasi panas dalam itu ada lagi teman-teman, kayak macam perut terasa panas gitu teman-teman ya, itu juga sedang panas dalam gitu teman-teman ya. Kemudian ulu hatinya terasa sakit gitu teman-teman, ada pembengkakan, itu karena hasil dari panas dalam juga, ditambah lagi asam lambungnya sering naik juga. Kemudian tenggorokan terasa panas teman-teman, terasa gatel apalagi gitu teman-teman, karena gatel itu akibat dari panas dalam gitu teman-teman. Ada asam lambung sering naik juga gitu teman-teman, sehingga ada membuat membuat iritasi di bagian tenggorokan. Dan tenggorokan itu ketika ada iritasi atau ruam gitu teman-teman ya, itu sensasinya pasti agak gatel. Nah makanya orang-orang pasti sering mengalami batuk ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak normal juga gitu, pasti sering mengalami batuk gitu teman-teman ya. Dadanya terasa panas, napas juga terpengaruh gitu teman-teman, kayak macam terasa berat, terasa panas, terasa kurang plong juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi untuk sensasi panas dalam itu sangat banyak sekali dan sering terjadi teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis panas dalamnya sering terjadi? Karena ketika kalian hanya menjaga pola makan saja tetapi tidak menjaga pola pikir teman-teman ya, asam lambung nggak normal-normal. Nah itu teman-teman ya, kembali lagi alasannya teman-teman ya. Jadi untuk pencernaan dan pola pikir kita itu saling berketerkaitan gitu teman-teman ya. Kalian usahakan menjaga makannya biar tetap stabil asam lambungnya teman-teman. Kemudian jaga juga pola pikirnya, jangan sampai pola pikir kita itu mengganggu asam lambung kita teman-teman ya. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, ketika pikirannya mumet, ruwet gitu teman-teman ya, pasti asam lambung terjadi. Nah itu teman-teman, dan ketika asam lambung nggak normal lagi, terjadi nggak normal lagi teman-teman ya, ada panas lagi gitu teman-teman ya, ada panas dalam lagi. Nah itu teman-teman, jadi
Ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika jengkel juga gitu teman-teman dengan sensasi yang sering hadir, kenapa nih Pak, saya itu perutnya itu sering panas dalam gitu teman-teman ya, sering panas bagian perutnya itu kok setiap hari gitu, sudah di ini juga masih juga begitu, sudah di itu juga masih juga begitu gitu, sering panas juga gitu teman-teman ya. Ya karena kalian pola pikirnya itu tidak dijaga juga gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mengalami panas di bagian perut gitu teman-teman ya, selain kalian menjaga pola makannya, kalian juga harus dijaga pola pikirnya teman-teman ya. Karena kembali lagi ya, saya tekankan kembali lagi, karena pencernaan dan pola pikir kita itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian Pak, bagaimana nih sekarang, bagaimana ya cara menangani panas dalam gitu teman-teman ya. Usahakan yang pertama sering minum gitu teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari, karena ketika ada panas dalam, ada asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita sering minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari, nanti asam lambungnya itu akan ikut stabil gitu teman-teman ya. Berpikir logikanya begini teman-teman ya, asam lambung itu sifatnya asam ya, tajam gitu teman-teman ya. Bayangkan saja kalau seandainya dicampur dengan air panas atau air hangat gitu teman-teman ya, kita itu nanti nilai keasamannya itu akan berkurang gitu teman-teman ya. Bayangkan kalau misalnya kalian beli cuka gitu teman-teman ya, beli cuka di warung, kita tahu ya keasamannya itu kayak macam gimana teman-teman ya. Kalau seandainya kita campur dengan air putih hangat gitu teman-teman ya, itu nilai keasamannya itu akan berkurang. Nah itu teman-teman, nah, makanya hal yang paling pertama sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian sering mengalami panas dalam gitu teman-teman ya, usahakan hal yang paling pertama itu adalah sering minum minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan kalian gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sulit ngitung-ngitungnya gitu teman-teman, karena di rumah itu tidak ada timbangan gitu teman-teman ya, ya sudah minimal 8 gelas saja dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, itu hal yang paling pertama. Kemudian hal yang paling keduanya gitu teman-teman, hal keduanya, usahakan kalian itu jangan pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam teman-teman, kayak macam gorengan-gorengan, ada yang berminyak-minyak berlebihnya gitu teman-teman ya. Kemudian jangan konsumsi makanan-makanan yang berlemak tinggi gitu teman-teman ya. Hindari makanan-makanan berlemak seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi yang namanya pedas gitu teman-teman ya, hindari saja seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika ingin menangani panas dalam, selain kalian harus sering minum, usahakan kalian jaga juga jenis makanannya. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kalian itu tambah awet. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, kalian juga harus sering dibantu dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam gitu teman-teman. Dan untuk saya pribadi waktu itu, untuk menurunkan panas dalam itu sering mengkonsumsi rebusan labu siam, itu yang pertama teman-teman ya. Yang keduanya sering mengkonsumsi cincau, saya suka bikin cincau di rumah itu teman-teman ya, setiap hari seperti itu teman-teman. Kemudian buah pepaya juga. Nah itu teman-teman, dan makanan-makanan tersebut itu cukup membantu untuk saya pribadi menurunkan panas dalam. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya, hindari stres teman-teman ya, karena ketika stres itu ya bisa memicu asam lambung tidak normal kembali, dan kemudian bisa memicu asam lambungnya tidak normal, kemudian bisa memicu panas dalam lagi. Nah itu teman-teman, makanya hal yang ketiganya itu ya, kalian itu harus menghindari stres juga gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, selalu dianjurkan jangan pernah mempunyai pikiran yang mumet teman-teman, apalagi ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian berpikir selalu ke hal-hal yang menakutkan, tambah mumet pikirannya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Dan ketika selalu mumet gitu teman-teman, ada stres di situ terhadap hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, asam lambungnya nggak normal-normal terus gitu teman-teman. Makanya untuk sensasi panas dalamnya juga awet. Nah itu teman-teman, kayak macam mencretnya awet gitu teman-teman ya, panas perutnya awet juga, dada terasa panasnya juga awet juga gitu teman-teman ya. Itu nah makanya mulai dari sekarang hindari stres dengan cara seperti apa teman-teman ya.
selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, aktivitas yang menyenangkan. Dan untuk melakukan hobi yang menyenangkan itu atau melakukan yang menyenangkan itu banyak cara, banyak ragamnya teman-teman ya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran teman-teman ya, bisa juga dengan perbuatan. Mulai dari sekarang usahakan melihat yang baik-baik teman-teman ya, kayak macam pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman ya. Hindari tontonan-tontonan yang membuat kita menegang. Nah itu teman-teman, kayak macam sinetron ada pembunuhan, kemudian sinetron ada yang katakanlah di sinetron itu, di adegan tersebut itu ada orang yang sakit meninggal, itu bikin kita cemas, bikin kita was-was gitu teman-teman ya, karena orang yang aslam itu selalu menyamakan. Nah itu teman-teman, makanya hindari tontonan-tontonan yang kurang baik saat ini gitu teman-teman, sebelum kalian membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, itu dari penglihatan. Kemudian kalau dari pendengaran, usahakan dari mulai sekarang itu kalian mendengarkan yang baik-baik teman-teman. Hindari mendengarkan yang membuat kita cemas teman-teman, kayak macam kabar-kabar duka gitu teman-teman ya, kabar-kabar tidak baik teman-teman ya, karena itu membuat cemas, membuat was-was, membuat gelisah gitu teman-teman, karena di pikiran kita itu selalu berkata yang lain-lain teman-teman ya. Wah, ini orang ini meninggal nih, nanti giliran gua nih yang meninggal. Selalu saja seperti itu teman-teman. Makanya usahakan dari mulai sekarang itu mendengarkan yang baik-baik gitu teman-teman, yang membuat kalian tenang. Seperti apa? Kalau untuk saya pribadi waktu itu mendengarkan audio relaksasi ya, sering sekali mendengarkan audio relaksasi. Nah itu teman-teman, dan ketika mendengarkan audio relaksasi ditambah lagi pandangan kita itu ke pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman ya, itu membuat hati kita itu tenang. Nah itu teman-teman, ada tenang, ada rasa senang juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dari perbuatan gitu teman-teman ya, usahakan dari mulai sekarang itu kalian melakukan apapun jangan ada beban pikirannya gitu teman-teman. Jangan mentang-mentang kalian disuruh melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, kalian melakukan aktivitasnya itu yang ada beban pikirannya, dituntut harus bagus lah dan sebagainya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian melakukan aktivitas tersebut itu kayak macam ada beban pikirannya teman-teman ya, sama aja kalian itu mendekati stres kalian. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu melakukan aktivitas itu yang harus yang menyenangkan, kemudian tidak ada beban pikirannya. Nah itu teman-teman ya, melakukan perbuatan ya, melakukan hobi gitu teman-teman, melakukan pekerjaan, tetapi kalian itu usahakan masa bodoh dengan hasil teman-teman ya. Nggak apa-apa nih hasilnya jelek juga nggak apa-apa, yang penting hiburan aja. Nah itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ada yang berkomentar juga, sulit Pak, karena saya itu bekerja dituntut harus bagus gitu teman-teman ya, usahakan dari mulai sekarang itu gimana caranya supaya pekerjaan itu yang nggak ada beban pikirannya teman-teman. Jadi kembali lagi ya, belajar masa bodoh saja, yang penting kita bekerja saja gitu teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan saat ini. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu jangan terlalu diporsir gitu teman-teman, harus bagus lah, harus beginilah. Itu nanti tambah mumet pikiran kita, dan ketika mumet ya sudah pasti ya asam lambungnya itu nggak normal lagi, akhirnya ya ada panas dalam lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran panas dalam gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sering sekali ya, paling sering sekali mengalami panas dalam. Dan ketika panas dalam itu kalian itu selalu berandai-andai kemana-mana gitu teman-teman ya. Itu orang yang sifatnya itu masih anxiety disordernya itu masih tinggi gitu teman-teman ya. Tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa itu cuma dari panas dalam saja, tangani panas dalamnya, kemudian tanamkan juga dalam pikirannya bahwa kalian itu bakalan membaik-baik saja gitu teman-teman ya, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Dan bahkan untuk saya pribadi juga berani berjanji sama teman-teman itu, kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman, kalian bakalan sembuh total, karena memang pada dasarnya kalian tuh bakalan sembuh total. Sebetulnya memang seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya tenang saja, pahami saja gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian lakukan metodenya dengan konsisten, pasti kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.